Ekonomi Syariah UIN Raden Patah Palembang Angkatan 2023 NIM 230213700041. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam mengenai perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam mengenai perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, bidang kedepan ekonomi adalah salah satu faktor perilaku manusia yang berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, jasa, dan konsumsi. Materi yang pertama mengenai hubungan manusia dengan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian modern seperti sekarang, hubungan manusia dengan ekonomi tidak lagi bersifat individual, tetapi sudah pada tataran sektor yang melibatkan para pelaku ekonomi di berbagai sektor, antara satu negara dengan negara lain. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, terutama disebabkan oleh karena manusia adalah aktor utama bergerak kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai faktor utama dalam produksi, walau mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia, karena pada dasarnya mesin itu sendiri diciptakan oleh manusia. Selanjutnya, materi mengenai dari Homo economicus ke Homo ethicus. Salah satu asumsi sangat penting dalam ekonomi klasik dan non-klasik adalah konsep Homo economicus atau disebut juga dengan ekonomismen. Salah satu orang yang mengendalikan ide ekonomismen adalah John Mill pada tahun 1844. Istilah Homo economicus sendiri diartikan sebagai perangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan menganalisis semua orang sebagai individu ekonomi yang memiliki sifat-sifat perfect. Islam permodelan perilaku manusia dikenal sebagai Homo Islamis, yang merupakan model yang lebih sempurna dari Homo ethicus, karena permodelan perilaku ini diaturkan dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selain itu, Homo ethicus adalah sebuah konsep yang terlamar alami yang mampu mengorganisasikan tindakan secara efektif dengan orang lain yang bekerja dalam kemitraan yang saling menguntungkan dengan orang lain. Materi yang berikutnya yaitu sifat manusia dalam Islam. Manusia digambarkan Allah dalam Al-Quran sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Akan tetapi, Al-Quran juga menggambarkan sifat manusia yang suka terburu nafsu, panik, dan tidak berpikir panjang, dan akan akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Fitrah manusia dalam Al-Quran tidak kurang dari 91 ayat berbincang tentang sifat-sifat manusia, termasuk sifat-sifat yang positif dan negatif. Pembicaraan tersebut diselipkan dalam berbagai ayat tentang kejadian manusia, status manusia, martabat manusia. Manusia memiliki sifat positif dan negatif. Sifat-sifat positif manusia diantaranya manusia beriman, Quran Al-Hujurat ayat 14, beramal soleh At-Tin ayat 6, berakal Al-Muluk ayat 10, hati yang tentram ayat Asy-Syarah ayat 28, dan tawakal surah Al-Baqarah ayat 183. Selain itu, manusia juga memiliki sifat-sifat negatif. Banyak digambarkan dalam Al-Quran seperti tergesa-gesa surah Al-Isra ayat 11, lemah surah An-Nisa ayat 28, kikir surah An-Nisa ayat 128, serakah surah Al-Baqarah ayat 95. Namun, penggambaran berbagai kelemahan dan kekurangan itu merupakan hikmah dan dimulainya proses pembelajaran manusia dengan menggambarkan sifat-sifat tersebut dijadikan dasar bagi manusia untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada materi tentang karakteristik keinginan dan kebutuhan. Dalam Islam, dua konsep ini memiliki perbedaan yang jelas. Imam Al-Ghazali misalnya, ia menyebutkan dua hal ini dengan istilah yang berbeda, keinginan seperti raghab, sedangkan syahwat dan kebutuhan sebagai hajat. Perbedaan ini membawa konsekuensi besar dalam ilmu ekonomi. Hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya sebagai manusia seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya.
Sementara itu, syahwat merupakan dorongan keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu dan dalam rangka pemenuhan kepuasan psikis. Sementara itu, keinginan berfungsi sebagai suplemen dari kebutuhan organisitas dan keinginan tidak bersifat meningkat. Selanjutnya ada konsumsi dan produksi dalam Islam. Yang pertama ada konsumsi dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi identik dengan makan dan minum. Tetapi dalam konteks ekonomi, konsumsi mencakupi berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan manusia. Islam menganjurkan manusia untuk menganut pola konsumsi modern di tengah-tengah. Artinya, manusia tidak boleh berlebih-lebihan atau israf, tetapi juga tidak boleh terlalu apa adanya. Konsumsi dalam Islam juga diatur terbatas pada proporsionalitas personal karena sifatnya yang sangat relatif. Artinya, banyaknya sesuatu dalam keadaan seseorang individu belum tentu sama ketika dibandingkan dengan individu lain. Selanjutnya, produksi dalam Islam. Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengelola sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Pandangan melarang produsen untuk memproduksi sesuatu yang merusak akidah, meluncuti identitas humas, memudarkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyimpulkan pada hal-hal yang sia-sia. Manan mendefinisikan produksi sebagai penciptaan rutinitas yang halal, diizinkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi dalam perspektif ajaran Islam. Materi yang terakhir yaitu konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Jika dikaitkan dengan konteks konsumsi, pengertian maslahah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bersifat sangat relatif, karena individu mempunyai kepentingannya yang berbeda-beda. Artinya, pola konsumsi seseorang tidak bisa dipaksakan sama dengan pola konsumsi orang lain, karena kadar kebutuhan yang berbeda-beda dalam konsep produksi seseorang. Produsen juga berpegang pada 5 batasan plus 2 batasan di atas, artinya kita memproduksi barang atau jasa. Batasan di atas harus menjadi acuan tentang boleh atau tidaknya suatu barang diproduksi. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan komponen-komponen maslahah, memberikan nilai yang komprehensif baik di dunia maupun di akhirat. Maslahah itu juga dilihat dari 5 elemen sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Semuanya menyangkut konsep kebaikan bagi umat manusia. Konsep ini dapat dijadikan sebagai modal-modal manusia untuk menuju hari akhirat nanti. Artinya, setiap perbuatan yang dilakukan manusia, baik produksi maupun konsumsi, harus dilakukan dalam rangka mencapai kemaslahatan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang